Hai guys, ketemu lagi bersama Line Cinema. Kali ini kita akan meringkas sebuah film yang berjudul All People. Film ini menceritakan tentang sekumpulan jompo yang berubah menjadi sangat ganas dan suka membunuh. Oke guys, daripada penasaran, mari langsung simak ringkasan filmnya. Summer days. Di awal kita diperlihatkan laju dari sebuah mobil yang berisikan ibu dan dua orang anaknya. Ibunya bernama Ella, anak perempuannya bernama Laura, dan anak laki-lakinya bernama Noah, dan Ella sendiri adalah seorang janda. Mereka akan pergi ke sebuah desa guna menghadiri resepsi pernikahan adiknya Ella. Terlihat mereka sangat bergembira karena selain menghadiri pernikahan tante mereka juga akan bertemu sang kakek yang sudah jompo dan tua renta. Can't wait to see Grandpa. Di sebuah peternakan terlihat seorang laki-laki bernama Lukas sedang menggiring sapi ternaknya untuk keluar dari kandang. Ternyata Lukas ini adalah mantan suaminya Ella yang sekarang telah mempunyai pasangan yang bernama Kim. Kebetulan Lukas dan Kim ini tinggal satu desa dengan adiknya Ella yang bernama Lyra. Ella! Hey, lovely bride! Akhirnya Ella dan kedua orang anaknya sampai di mana Lyra tinggal. Terlihat Lyra dan calon suaminya sedang mendekor tempat di mana mereka akan mengadakan pesta pernikahannya. Terlihat Lyra sangat senang atas kedatangan Ella bersama ponakannya. Terlihat Noah sangat sedih karena di hari gembira ini mereka berkumpul tanpa kehadiran ayahnya yang bernama Lukas. Cottage. We're still running. He has something planned for tonight. Lalu setelah masuk ke dalam, Ella menanyakan di mana ayah. Lalu adiknya Lyra mengatakan kalau ayah sekarang berada di panti jompo di sebelah desa ini. Seharusnya ayah tidak berada di sana, ungkap Ella. Mari kita jemput ayah untuk menghadiri pernikahanmu, dan mulai sekarang ayah harus tinggal bersama kita. Tak lama kemudian mereka langsung pergi menuju panti jompo itu untuk menjemput ayah mereka. Namun sewaktu di jalan mereka bertemu Lukas, dengan begitu kerinduan Noah akan ayahnya sedikit terobati. Sepertinya Ella sangat gugup dengan pertemuan yang tidak disengaja ini. Ella pun baru tahu kalau Lukas ternyata tinggal di desa sebelah. Setelah berbasa-basi akhirnya Ella dan Lyra melanjutkan perjalanannya menjemput sang ayah. Desa ini sedikit terlihat aneh, karena di sepanjang perjalanan ke panti jompo mereka hanya melihat orang-orang lanjut usia aja, tidak nampak anak muda atau anak-anak yang bermain di sana. Setelah setengah jam perjalanan, akhirnya mereka sampai ke panti jompo yang bernama Salheim tersebut, mereka pun turun dan langsung masuk ke sana. Mereka terus berkeliling mencari ayahnya. Terlihat sangat menyeramkan dan menyedihkan keadaan panti jompo ini, terlihat sangat tidak terurus. Seseorang perawat berkata bagaimana kami mau mengurus mereka semua karena tenaga perawat di sini sangat sedikit sekali, jadi kami merawat mereka hanya semampu kami saja. Tak lama Noah pun akhirnya menemukan kakeknya yang sedang duduk di kursi roda. It's not. Di pantai terlihat di mana Laura sedang berpacaran dengan pemuda setempat yang bernama Michael. Mereka berlari bersama, Michael pun ingin menunjukkan sesuatu kepada Laura, yaitu sebuah monumen yang telah berumur ribuan tahun yang terletak di tengah hutan. Kemudian Ella membawa ayahnya dari sana, namun terlihat seorang pria tua menatap dari jendela seolah-olah ia tidak menyukai kalau Ella membawa ayahnya dari sana. Live in the city. Keesokan harinya pesta pernikahan pun berlangsung, mereka bergembira ria, bernyanyi dan berjoget, sedangkan terlihat di jendela-jendela rumah ada beberapa jompo yang memperhatikan pesta mereka, seolah-olah mereka diasingkan dan tidak diajak untuk bersenang-senang dan bernyanyi. Malam pun tiba, pesta pun masih berlangsung. Di sana Lukas dan Ella bersama kedua anak mereka sedang berjoget dan bernyanyi, namun seketika Kim datang dengan wajah penuh rasa kecemburuan yang sangat dalam. Lalu seorang perawat tidak sengaja lewat dan mendengar sayup-sayup lantunan musik. Sewaktu ia memasuki ruangan itu, Mia dikejutkan dengan belum tidurnya orang-orang jompo ini, melainkan mereka sedang mendengarkan musik secara bersama-sama.
Keadaan itu membuat perawat sedikit kesal dan mengatakan kalau kalian harus tidur dan jangan membuka jendela. Malam ini hujan di mana Lucas dan Kim akan kembali pulang. Terlihat sepertinya Lucas dan Ella ini masih saling cinta. Tak lama Lucas pun pergi dan Ella pun masuk bersama adiknya. Sewaktu di jalan Lucas sedikit bertengkar karena Kim merasa cemburu saat melihat Lucas di pesta sempat berpelukan. Namun Lucas menegaskan kembali kalau ia sangat mencintai Kim. Back to sleep, honey. Will you guys dance together again? Close your eyes. Terlihat Kim dan suaminya masuk ke sebuah rumah yang sudah dipersiapkan untuk malam pertama mereka. Mereka pun langsung ewek-ewek. Of my life, son. Tiba-tiba rumah mereka didatangi oleh seorang pria jompo yang kejam, kita sebut saja namanya Denny. Denny masuk melalui pintu belakang dan ia mengambil sebuah bola-bola besi mainan ujung tempat tidur, sebagai senjata buat ia membunuh pasangan pengantin baru itu. Ia mengendap-endap naik ke atas. Sewaktu Lyra sedang menikmati sentuhan lato-lato suaminya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan munculnya si jompo Denny, kemudian mereka berdua langsung dihabisi dengan cara yang sangat sadis. Ella pun terbangun dari tidurnya, sepertinya ia barusan mendengar sayup-sayup keributan di sebelah rumahnya. Sewaktu ia turun ke lantai bawah, ia melihat Laura sudah terbangun terlebih dahulu. Ternyata Laura juga mendengar keributan kecil yang sedang terjadi di halaman rumah mereka. Laura melihat banyak sekali gerombolan jompo yang berdatangan. Lalu Ella pun dengan perasaan cemas mencoba untuk memeriksa keadaan. Sedangkan di sisi jalan desa terlihat Lucas dikejutkan oleh beberapa mobil yang terbakar dengan mayat yang bergelimpangan. Ada apa ini, ungkap Lucas dalam hatinya. At the moment, please don't hang up. Cerita kembali ke rumah Ella di mana ia keluar untuk memeriksa keadaan, tiba-tiba ia didatangi oleh pria jompo yang memanggilnya dengan sebutan Hana. Pria jompo ini adalah yang ia temui sewaktu ia menjemput ayahnya di rumah panti jompo beberapa hari yang lalu. Ella pun menjadi bingung kenapa orang-orang jompo ini bisa keluar dari panti. Wajar saja mereka kelayapan wong perawatnya sudah dinamtai semua oleh jompo-jompo ini. Lalu Ella pun langsung mengecek adiknya yang sedang melepaskan masa lanjang bersama suaminya yang baru menikah tadi siang. Ella pun perlahan masuk dengan posisi siaga 1. Sesampainya di atas, betapa terkejutnya Ella melihat Adi dan suaminya telah tewas dibantai. Akhirnya Ella berhasil keluar melalui jendela dan ia pun terjatuh. Ella pun berlari kembali ke rumah, untunglah Lucas dan Kirim sampai ke rumah Ella setelah ia tadi melihat pembantaian yang kejam. Lalu mereka bertiga pun langsung masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi dari serangan jompo-jompo TikTok ini. Segerombolan jompo ingin menghabisi mereka. Ella pun kepikiran anak laki-lakinya, ia pun langsung naik dan memeriksa, ternyata Noah tidak ada di kamarnya. Ella pun menjadi panik kesetanan, ia pun berlari lagi ke bawah dan mengambil pistol. Ella pun mendatangi gerombolan jompo itu dan menyamperi ayahnya. Ella pun mengira hilangnya Noah karena perbuatan ayahnya, pertengkaran pun terjadi. Sedangkan di dalam rumah Laura dan Kim sedang dalam keadaan cemas dan ketakutan. Tiba-tiba Laura mendengar suara gedubrak dari belakang, Laura pun langsung memeriksanya. Namun selagi di belakang, ternyata ketua geng jompo yang bernama Budi ini membuka pintu dari dalam dan menyuruh pasukannya untuk masuk ke dalam rumah. Lalu Kim pun berkata, "Aku tak pernah berbuat jahat kepada kalian, kalau kalian ingin membunuh, bunuhlah gadis itu." Mendengar itu mereka pun langsung menatap Laura. Laura pun langsung berlari, mendengar teriakan anaknya Ella pun langsung berlari masuk dan membantu Laura. Di dalam rumah telah banyak jompo-jompo yang haus darah, pertarungan terjadi, banyak korban yang berjatuhan.
Budi pun dapat dilumpuhkan oleh Ella. Budi pun diikat dengan plester di sebuah besi, sementara mereka merasa aman padahal masih banyak pasukan Dede yang akan mengejar mereka. Tiba-tiba muncullah Kim, dan ia bilang semua ini berawal dari engkau membawa ayahmu keluar dari panti jompo. Jadi seolah-olah mereka yang masih muda-muda tidak pernah menghormati mereka yang telah renta dan jompo. Ella, stop it. What do you see? Just kill me. Tiba-tiba muncullah Noah, dan Noan menceritakan kalau tadi kakeknya lah yang membawa ia ke loteng untuk bersembunyi agar aman dari kejaran para jompo ini. Ella pun merasa sangat senang ternyata Noah baik-baik saja. Tak lama kemudian mereka keluar dari ruangan itu. Kali ini Ratu para jompo harus turun tangan, terlihat ia akan memasuki rumah itu yang dimana di kanan kiri terlihat pasukan jompo yang mengawalnya, dan di ruang keluarga mereka hanya terduduk menunggu pagi tiba dan pergi dari sana. Ella pun ke kamar mandi dan diikuti oleh Kim, dan di sana Kim mengatakan kalau setiap tidur Lukas masih sering mengigau namamu Ella, namun Ella pun menjawab kalau ia tidak akan merebut Lukas dari Kim. Lalu Kim berdiri di pintu samping sambil memegang senter, dan ia menyuruh Ella untuk menutup pintu. Namun tiba-tiba Kim menghantam kepala Ella dengan sebuah senter, sehingga membuat Ella terjatuh, lalu Kim membawa Ella keluar dan meninggalkannya di sana. Ella pun menjadi sasaran para jompo, kemudian tibalah Lukas dan melihat kejahatan Kim terhadap Ella. Ella pun mau dihabisi oleh jompo-jompo, namun Lukas langsung menolong dengan menahan pintu agar Ella bisa kembali masuk. Kemudian Laura mengambil penyemprot, lalu menyemprotkan keluar di mana para jompo ingin menarik Ella keluar dari rumah. Melihat itu Kim pun menjadi sangat berdosa, dengan keadaan yang genting tiba-tiba Kim langsung berlari ke lantai atas dan terjun ke bawah tepat di mana para jompo berkumpul. Dengan begitu perhatian jompo pindah ke dirinya, Ella pun selamat dan akhirnya Kim tewas. Terlihat di luar jompo-jompo ini menyiramkan minyak ke dalam rumah dan ingin membakar mereka hidup-hidup, sedangkan Lukas telah tewas. Akhirnya Ella dan anak-anaknya melarikan diri dengan menggunakan terowongan yang ada di rumah dan menuju ke rumah sampingnya. Mereka pun bergegas namun para jompo juga tak kalah cepat. Akhirnya hanya Laura dan Noah yang selamat, ibu dan ayahnya tewas dihajar jompo-jompo TikTok. Lalu Laura membawa Noah keluar, namun ternyata di luar sudah ada kakeknya. Laura pun sempat menodongkan pistol ke arah kakeknya, namun si Budi pun kebetulan berada di sana dan langsung memukul Laura. Sang kakek pun hanya terdiam melihat cucunya yang terancam. Laura pun bernyanyi dengan lagu kesukaan keluarga mereka, Noah pun juga ikut bernyanyi. Sepertinya sang kakek pun teringat akan lagu itu, dan membuatnya sedikit tersadar. Lalu kakek pun mengambil pistol yang jatuh di lantai barusan, dan langsung saja ia menembaki Pak Budi sampai tewas. Kemudian sang kakek pun memeluk Noah. Aku tidak akan pernah menyakiti cucuku. Mendengar itu Laura pun segera memeluk kakeknya. Lalu mereka bertiga berlari ke arah pantai di mana kekasih Laura telah menunggu dengan perahu motornya, lalu mereka pun naik dan pergi meninggalkan desa tersebut. Oke guys, sekian dulu ringkasan film kali ini, semoga membuat kalian semua terhibur, dan sampai jumpa lagi di ringkasan film berikutnya.